Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaporkan hasil dari laporan analisis pasar dan biaya produksi UMKM mie ayam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Keisha Dedwi Damayanti dengan NIM 2210116005 dari kelas B, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dan saya di sini untuk memenuhi tugas Ekonomi Mikro Islam. Yang pertama ada pendahuluan. Pasar sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari karena manusia tidak bisa lepas dari aktivitas jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pasar memiliki struktur yang berbeda-beda, terdiri dari pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Dalam pertumbuhan ekonomi, kini telah banyak UMKM yang tersebar luas. UMKM itu sendiri adalah usaha milik perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria usaha mikro. UMKM memiliki kontribusi yang signifikan untuk pertumbuhan negara. Sebagai pengusaha UMKM, pastinya harus mengetahui dengan jelas struktur pasar yang ada dan keluar masuknya dana. Maka dari itu, presentasi ini bertujuan untuk menganalisis biaya produksi dan kategori pasar secara lebih rinci pada UMKM mie ayam yang berlokasi di dekat SMK 51 Jakarta, Bambu Apus, Jakarta Timur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis pasarnya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, usaha mie ayam ini termasuk ke dalam jenis pasar monopolistik. Pasar monopolistik ini diartikan sebagai pasar dengan banyaknya penjual yang menawarkan satu jenis produk dengan kualitas bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Usaha mie ayam ini dikatakan sebagai pasar monopolistik dikarenakan beberapa faktor yang diantaranya: pertama, terdapatnya banyak penjual mie ayam serupa di sekitar tempat usahanya. Yang kedua, barangnya bersifat berbeda corak atau mie-nya itu dibuat sendiri sehingga menjadikan inovasi untuk memikat pelanggan. Yang ketiga, penjual bebas untuk menentukan harga, dan yang terakhir, mudah untuk masuk ke dalam pasar. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis biayanya. Nah, dalam proses penelitian ini telah dilakukan wawancara kepada penjual, dan penjual mengatakan dalam sehari ia bisa menjual sebanyak 50 porsi mie ayam dengan harga per porsinya itu 15.000. Jadi bisa dikatakan dalam sehari ia bisa mendapatkan Rp750.000. Selanjutnya ini ada rincian biaya produksinya. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost yang terdiri dari gerobak dengan masa penggunaan 10 tahun, alat masak dengan masa penggunaan 10 tahun, bangku dan meja dengan masa penggunaan 8 tahun, dan alat makan dengan masa penggunaan 6 tahun. Nah, di sini ada biaya-biayanya dengan total fixed cost-nya itu Rp2.100.764. Jika di rata-rata, average fixed cost sama dengan total fixed cost dibagi Q. Q-nya itu adalah 50-nya ini dari banyaknya yang dijual per hari dikali dalam sebulan, menghasilkan Rp1.451. Selanjutnya ada biaya variabelnya. Dan di sini ada variabel-variabel membuat mie ayamnya dan harga-harganya. Nah, total keseluruhannya itu Rp15.425.000. Average variable cost-nya, total variable cost dibagi Q. Nah, Q-nya itu yang tadi, harga per porsi yang dijual per harinya dikali 30 dalam sebulan dan menghasilkan Rp10.283. Nah, di sini ada total cost-nya. Total cost-nya itu menjadi Rp17.525.764 dengan average total cost-nya itu Rp11.683.51. Selanjutnya ada rincian penerimaan dan laba ruginya. Penerimaannya itu total revenue P dikali Q. P-nya itu harga per porsinya dan Q-nya itu jumlah porsi yang dijual per hari, dan menghasilkan Rp750.000 dalam perharinya. Jika dikalikan sebulan menjadi Rp22.500.000. Dan kita melihat labanya dalam sebulan
Dia menghasilkan total revenue dikurang total cost-nya Rp22.500.000 dikurang Rp17.525.764 dan menghasilkan laba Rp4.974.236. Selanjutnya kesimpulannya, UMKM ini termasuk ke dalam jenis pasar monopolistik. Hal ini disebabkan adanya banyak penjual lain, adanya kebebasan penjual menentukan harga dan menciptakan inovasi baru, serta mudah masuk ke dalam pasar. Usaha mie ayam ini tidak satu-satunya yang berada di lokasi tersebut sehingga memiliki banyaknya pesaing. Namun, usaha mie ayam ini tetap berjalan dengan lancar dengan target pasarnya anak sekolah, para guru, dan warga sekitar. Berdasarkan data, dalam sebulan penjual bisa mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp4.974.236. Jadi, walaupun banyak pesaing, usaha ini tetap berdiri dan tentunya memiliki inovasi atau ciri khas yang dapat menarik minat pelanggan untuk membelinya. Nah, di sini ada lampiran foto dengan penjual dan foto gerobaknya. Terima kasih, sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.